Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah-rumah. Selamat hari Minggu. Dan selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Karena saya percaya setiap hari berkat Tuhan. Dan kasih setianya selalu baru bagi kita. Apapun keadaannya saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saudara. Biar apapun yang terjadi. Hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang lain yang kita ingini, yang kita pandang. Yang menjadi kebutuhan kita hanya Tuhan saudara. Apapun keadaannya. Mari satukan hati kita saudara. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan bilang kau mendapati ada persungutan Tuhan di hidup kami. Kekhawatiran, bahkan ketakutan. Kami merendahkan hati kami ya Tuhan di hadapan-Mu pagi ini. Kami merendahkan hati. Kami minta perkenanan-Mu turun ke atas kami ya Tuhan. Ampuni kami. Kuduskan, tahirkan kami ya Tuhan. Sebelum kami masuk menghadap hadirat-Mu. Untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu di hari-hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau sedang menunjukkan kuasa-Mu yang hebat ya Tuhan. Ketika kami berserah kepada Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Kami nyatakan Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Kami mau nyatakan. Aku cinta padamu Tuhan. Yes. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan.
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari jemaat Tuhan di rumah, oh ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyatakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, yes, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyatakan, kami agungkan, ku agungkan nama-Mu Tuhan Yesus Raja. Mari nyatakan saudara, Dia berkuasa dan layak disembah. Oh, aku agungkan, ku agungkan. Dia Tuhan kita, Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa, yes, dan layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi hosana. Ayo, ku nyanyi hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi bagimu, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mari jemaat Tuhan mengangkat tangan bagi Tuhan. Kau layak disembah. Kami meninggikan, menyerukan nama-Mu hosana di tempat maha tinggi. Sebab Kau layak, Engkau layak, oh,
maya shanda karala barala baya shanda ralaba. Mari saudara di rumah dan kita semua jemaat Tuhan yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari kita berdoa dalam bahasa roh saudara. Iya narala maya shakata bariende delele hendelele vashata karya. Hora baba baba barianda korianda ralaba shanda karala barala. Horianda ralaba ralaba baba 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 karala bata shanda ralaba ralaba. Inna karala barala 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 baba. Horianda karala barala 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 baba. Urianda rala maya shakata pakarianda barala barala barala. Engkau ada di sini Tuhan. Urianda rala barala 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 maya shakata karianda rala barala barala. Wow, wow, Kau hadir di sini. Yesus Tuhan Kau hadir. Urianda rala barala 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 maya shakata karianda barala barala baba barala barala barala. Oriana maya shanda, ku tinggikan, ku muliakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau Dia ada di sini, saudara. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Mari jemaat Tuhan sendiri di rumah katakan. Yes. Kami tahu waktu Kau hadir Tuhan, tidak ada yang tak mungkin, tidak ada yang mustahil. Kuasa-Mu nyata terjadi. Mari bangun iman kita saudara. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Saudara, Dia hadir di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Sekali lagi katakan. Mari angkat tangan kita, saudara di rumah. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yes. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan terjadi. Dengan iman saudara. Katakan kelepasan terjadi. Sekali lagi katakan. Kemenangan. Nyatakan saudara. Kemenangan terjadi di sini. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di rumah dan serukan haleluya. Kami percaya waktu Engkau ditinggikan, Engkau akan menarik banyak orang untuk datang kepadamu. Dan Engkau hadir Tuhan di sana untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, bahkan untuk melakukan terobosan keajaiban yang ada padamu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap bersuka cita, kita berikan sorak-sorai haleluya. Dan tepuk tangan di rumah kita saudara. Haleluya. Kami terima semua kebaikan-Mu Tuhan. Sukacita
sukacitamu yang adalah kekuatan bagi kami. Yes. Haleluya. Mari katakan dengan iman, saudara. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, yes, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Ayo, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Serukan, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Yes, sukacita surga nyata penuhiku. Makasih Tuhan. Terima, katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya. Di mana? Di tengah badai yang bergelora. Ayo, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, yes, taklukkan badai yang bergelora. Sing haleluya, Kau ada dalam hatiku. Ayo, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Ayo jemaat Tuhan di rumah, cita surga nyata penuhiku. Ayo jangan ragu saudara. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Dia ada di sini saudara. Takkan patah semangatku. Ayo, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Ayo, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan saudara. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacitamu Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Makasih Tuhan. Kita berikan sorak-sorai di rumah kita saudara. Haleluya. Biar sukacita Tuhan memenuhi kita saudara. Supaya kita tetap sanggup dan tetap terus melihat kebaikan Tuhan yang gak pernah berhenti dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus dong. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bahwa kami terus melihat kebaikan-Mu. Oh, dengan sukacita yang selalu berlimpah. Kami mengalami kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan ya saudara, yuk. Tiada berkesudahan, yes. Kasih setia-Mu Tuhan, yes. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo, Tuhan Yesus baik.
sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Yes. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yes. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Yes. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yes. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh. Sungguh amat baik. Yes. Untuk selama. Sekali lagi ya jemaat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Yes. Katakan dengan iman ya. Ini firman Tuhan. Tiada berkesudahan. Yes. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yes. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Yes. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Ayo, ayo, ayo. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oh, haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Yes. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Dengan iman katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Mari umat Tuhan di rumah kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu selalu berlimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya segala sesuatu ya Tuhan. Yang ada di bumi ini, yang ada di hidup kami. Segala sesuatu ya Tuhan. Yang terjadi bahkan. Mendatangkan kebaikan yang daripada-Mu buat hidup kami. Dan indah pada waktunya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita katakan bersama dari awal saudara. Mari dengan iman katakannya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami mau katakan dengan iman dan percaya, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. dengan iman saudara. Tak mudah dimengerti, Amin. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita mengangkat tangan kita ya saudara. Mudah Percaya saja saudara. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan di rumah. Waktu jemaat Tuhan di rumah. Pasti yang terbaik. Bangun iman kita saudara. Walau Kadang Walau kami belum melihat namun kami percaya. Kami mengangkat tangan dan berserah Tuhan. Namun tidak menyerah. lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Bersamamu kami akan menjalaninya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi katakan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Mujizatmu masih ada, tiada yang mustahil. Semua kan indah pada waktunya. Haleluya. Sekali lagi sembah Tuhan saudara. Dengan percaya ku menyembah. Haleluya. Yes Tuhan. Percaya tiada yang mustahil. Waktumu indah pada akhirnya. Hinaralamaya shandaralamboye dekaralamaya. Indekaralapata syakata. Kami sembah, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh kita bisa berdoa terus menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau
pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan mengingat pencurahan Roh Kudus ke atas murid-murid Tuhan yang mula-mula yang mengakibatkan seluruh dunia mengenal Yesus. Dan kalau saya ingat-ingat, karena urapan Roh Kudus ini yang boleh dicurahkan antara lain melalui Pak Niko, gembala kita, maka sebagian janji-janji Bapak boleh saya alami. Memang masih jauh daripada hal-hal yang hebat, tapi bagi saya sudah sesuatu yang luar biasa. Kita sama-sama mengingat dan bersyukur. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, mata tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ambil hari ini Tuhan, semua anak-anak-Mu yang hadir, semua yang menonton Tuhan, boleh mengalami kehidupan Roh Kudus di dalam kehidupan masing-masing. Dan boleh merasakan kebaikan-Mu jadi kenyataan. Urapi pesan-Mu Tuhan. Biarlah dia tertanam dalam hati kami dan menghasilkan janji-janji Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, pencurahan Roh Kudus itu mendatangkan kuasa. Urapan Roh Kudus adalah kuasa Allah. Dan kuasa itulah untuk melakukan misi Tuhan Yesus di bumi. Memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Dan tanda-tanda heran menyertai orang yang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Seperti dalam Kisah Rasul. Bukan dengan perkataan yang bagus-bagus atau khotbah yang luar biasa. Tidak. Tapi dengan kuasa Roh Kudus. Banyak jiwa dimenangkan. Petrus khotbah cuman beberapa menit, 3.000 orang Yahudi bertobat. Mujizat-mujizat dilakukan. Sampai Petrus keluar dari rumahnya menuju sinagog. Dia cuman berjalan dan di pinggir jalan sudah diletakkan orang sakit sebelah kiri, orang yang terikat sebelah kanan. Dan waktu Petrus berjalan, hadirat Roh Kudus mengalir, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat. Ini sesuatu yang luar biasa. Memang Roh Kudus diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh bertobat dan ingin melayani Tuhan. Urapan ini tidak gratis, saudara. Urapan ini harus melalui satu proses. Dan proses itu dimulai
dengan penyerahan kita. Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu atau itu adalah penyembahanmu yang sejati. Tuhan menginginkan engkau, Dia jamah engkau, tapi Dia harus bentuk kita dengan api Roh Kudus. Ada dua hal yang harus dikalahkan dalam kehidupan ini sebelum kita menerima kepenuhan dan urapannya itu. Satu adalah tantangan hidup. Tantangan hidup adalah seperti saat-saat di mana, ya katakan seperti saat ini, di mana manusia tidak lagi dapat mengatasi dengan kepandaiannya sendiri atau dengan kekuatannya sendiri, dengan kekayaannya sendiri, sudah nggak bisa. Semua harus bergantung penuh kepada Tuhan. Tantangan hidup. Dan yang kedua adalah hubungan dengan sesama dan saudara. Bawa dengan beberapa benda yang sehari-hari saudara kita tahu semua. Satu adalah wortel. Dua adalah telur ayam. Dan ketiga adalah biji kopi. Yang manakah diri kita? Apakah kita sudah termasuk di dalam yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi seperti kopi. Wortel waktu masih mentah dia agak keras ya. Tapi waktu dia direbus dalam air yang mendidih, yang keras itu menjadi lembek. Dan ini bicara tentang anak-anak Tuhan yang rindu melayani, ceria. Tapi begitu datang tekanan hidup, seperti anak yang terhilang, saudara. Dasarnya belum kuat. Dia masuk ke dalam dunia. Akhirnya berakhir di kandang babi. Ini bicara tentang orang yang seperti wortel. Jadi lunak. Jadi lemah. Dan terhilang. Yang kedua adalah seperti telur ayam. Telur ayam dalamnya kan lembut, saudara. Tapi waktu dimasukkan ke dalam air mendidih, dalamnya yang tadinya lembut menjadi keras. Dan ini bicara tentang anak-anak Tuhan yang sama, rindu melayani dan penuh sukacita. Tapi sementara mengikut melayani Tuhan, perlahan-lahan dia mulai melihat, dulu saya masuk gereja, saya pikir semua malaikat, ternyata meleset. Karena dia melihat satu persatu kekurangan daripada sesamanya. Dia melihat pendeta, ini pendeta ngomongnya aja yang bagus. Dia seperti perusahaan aja. Lalu kita menjadi kecewa, saudara. Dan ini yang bicara tentang telur. Dia menjadi keras. Sampai dia mengatakan, kalau begini percuma aja. Dan dia meninggalkan pelayanannya. Bahkan ada yang mengatakan tidak Tuhan-Tuhanan. Sayang sekali, saudara. Sebab Tuhan mengajak kita waktu kita kecewa, pandang pada Tuhan Yesus. Amin. Pandang pada kebaikannya. Pandang kepada pribadi Tuhan Yesus. Dan di saat kita memandang Dia, kita tidak mau lihat lagi pria-pria dan wanita-wanita sekeliling kita. Sebab selama kita memandang Tuhan Yesus, hati kita tetap lembut dan iman akan tetap kuat. Dan tanda-tanda Roh Kudus akan menyertai kita. Buah-buah Roh Kudus akan menjadi nyata di dalam kita. Ini jalan keluarnya. Nah, yang ketiga, saudara, bicara tentang biji kopi. Biji kopi pertama dalam prosesnya dia dioseng-oseng, ya. Kalau dia bisa menjerit, saudara, ya, panas, ya, katakan enggak sakit, ya. Dan ini
Di saat kita mulai melayani dan penuh dengan diejek, ditolak, hati kita sering menangis malam, percuma nih melayani itu kok seperti ini. Tapi setiap kali kita berdoa, Roh Kudus turun dan menguatkan kita kembali. Ini biji kopi, sesudah dioseng dia ditumbuk. Ditumbuk sampai menjadi seperti bubuk. Dan waktu sudah menjadi bubuk, itu proses kedua, lebih sakit lagi, lebih sakit lagi. Itu proses kita menghadapi sesama saudara. Saudara dalam Kristus. Tapi begitu berbeda dengan apa yang kita harapkan. Markus 9 ayat 49 sampai 50 mengatakan begini. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ini bicara tentang api pemurnian. Garam memang baik. Kalau kita ceria itu baik. Tapi jika garam menjadi hambar, jika hidup kita menjadi kecewa, dengan apakah kamu mengasinkannya? Dengan apa saudara? Kalau kita kecewa. Cuman satu. Dengan urapan Roh Kudus. Karena urapan Roh Kudus menghancurkan setiap beban. Setiap pikiran-pikiran yang gak enak, kesedihan. Dia bawa kasih Yesus. Menguatkan kita kembali. Di ayat 50 dikatakan. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Bagi orang-orang Kristen yang sudah lama di gereja, mungkin di atas 40 tahun, harus hati-hati benar jaga hatinya. Sebab dari banyaknya kekecewaan, kemungkinan besar keceriaan sudah menjadi kekecewaan. Nah, Tuhan ingatkan lagi dalam Ulangan 23 ayat 7. Tuhan katakan, janganlah engkau menganggap keji orang Edom. Edom, Esau dari Edom. Ya. Dan Esau kita tahu dia saudara dari siapa? Yakob. Ya. Tapi dia sangat berbeda. Sebab kelakuannya saudara ya. Drinking tequila and teasing the girls. Itu Esau. Bahkan waktu hak sulungnya dicuri oleh adiknya Yakob. Dia kejar, dia ingin bunuh adiknya. Sejahat itu. Tapi Tuhan katakan, jangan engkau anggap keji si Esau atau orang Edom. Sebab dia saudaramu Yakob. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir. Engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Jadi Tuhan ingatkan kepada kita untuk menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Kita harus bisa mengatasi dan mengampuni. Setiap kali kita mengalami kekecewaan, mengalami disakitan, kita harus mengampuni dan mengampuni. Itu sebabnya pertama kali Pak Niko datang di Jakarta diajarkan lagu kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nah, saya ingat setiap kali kita ke Bandung, saya pernah boleh ikut dengan gembala kita. Masih awalnya Bandung dibuka. Dan paling sering Pak Niko keluarkan lagu Kasih dari Sorga. Waktu beliau nyanyi, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Apa yang terjadi saudara? Air mata mulai meleleh. Karena begitu banyak
orang hidup dalam kekecewaan. Begitu banyak orang disakiti. Dan setiap kali Roh Kudus membawa kasih Yesus dan membalut hati mereka. Itu sebabnya katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Karya Roh Kudus memulihkan hati mereka yang terluka. Kalau kita ingat Didi Kempot, Didi Kempot, dia disebut Godfather of the Broken Hearted. Saudara, dia punya lagu semua tentang orang yang dikecewakan dalam percintaan. Tapi waktu Didi Kempot meninggal, kita lihat betapa banyak orang yang kehilangan figurnya, yang bisa membuat mereka menangis karena persoalannya. Nah, Roh Kudus jauh lebih dari itu, saudara. Kalau hamba-hamba Tuhan seperti Pak Niko, dia bawa kasih Yesus, saudara. Itu bukan hanya mereka menangis karena lukanya, tapi mereka disembuhkan oleh kasih Yesus. Ini karya Roh Kudus. Saudara, harus ada pengorbanan kalau ingin dapat Roh Kudus. Itu sebabnya dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, saudara tahu, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ini yang diinginkan Tuhan. Waktu kita menyerah sepenuhnya, Tuhan berikan rohnya. Baik, saat ini kita akan melihat satu klip bagaimana anak-anak muda dilawat oleh Roh Kudus di satu camp. Urapan Roh Kudus adalah kuasa Tuhan. Dan itu diberikan untuk memenangkan, untuk menjalankan misi Tuhan di atas bumi. Tuhan Yesus katakan, engkau akan terima kuasa waktu Roh Kudus turun ke atasmu. Dia berikan Roh Kudus bukan hanya untuk memberkatimu, tapi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Engkau hanya sanggup melihat apa yang Tuhan lihat kalau engkau bersahabat dengan Roh Kudus. Engkau dapat merasakan apa yang Tuhan rasakan kalau engkau bersahabat dengan Roh Kudus. Bukan hanya dipenuhi, tapi juga harus dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau harus katakan, Roh Kudus, aku mengikuti jalanmu. Aku mengikut engkau kemana engkau bawa aku. Engkau siap untuk engkau pakai untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Hanya melalui iman kita diselamatkan, bukan oleh perbuatan baik. Karena itu tidak ada penghukuman lagi bagi kita. Kau sudah dibenarkan dan dicintai Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi seluruh camp. Harus ada korban. Kalau tidak ada api. Roma 12 ayat 1 katakan, persembahkan tubuhmu, persembahan yang hidup, kudus, berkenan pada Tuhan. Inilah persembahan yang Tuhan inginkan. Tuhan jamah semua dengan Roh Kudus. Dia baik, dia curahkan. Tapi hanya mereka yang sungguh-sungguh bertobat dari dosanya, mereka dipenuhi
dengan api pemurnian. Dalam ujian-ujian yang tadi kita bicarakan, Roh Kudus akan menolong kita untuk tetap kuat, tegap berdiri, dan keluar sebagai pemenang. Hanya pemenang. Jangan tinggal di padang gurun. Rebut mimpi yang diberikan oleh Tuhan dari Argentina. Anak muda Argentina milik Tuhan Yesus. Saudara rindu dipakai Tuhan. Yuk kita berdoa. Katakan Bapa di surga, saat ini kami berkomitmen. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepadamu. Roh Kudus tolong kami mencapai kemenangan-kemenangan dalam proses pemurnian oleh api Roh Kudus. Dan kami tahu Tuhan akan memakai kami dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu. Curahkan api-Mu Roh Kudus. Curahkan api-Mu Roh Kudus. Kuda sakata kana masyada kana rabasika. Inaraba urabasia raba kana mas. Udah takana bara masyada kana rabasika kana rabasada. Holy fire, holy fire. Holy fire, holy fire, holy fire. Bakar semua yang tidak kudus dalam hidup kami Tuhan. Jadikan kami semua kudus, berkenan, menyenangkan hati-Mu. Seperti kopi, sesudah ditumbuk, dimasukkan dalam air yang mendidih, maka dia mengeluarkan harum yang wangi. Biarlah kami menjadi alat yang menyenangkan. Biar kami menjadi melodi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus saya bersyukur. Amin. Jangan lupa untuk persembahan dan persepuluhan saudara bisa langsung transfer ke nomor rekening di bawah ini. Dan untuk bukti transfer wajib dikirimkan di WhatsApp di bawah ini. Stay safe, Stay healthy, Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah Engkau terus menyertai kami Roh Kudus. Sehingga damai sejahtera Allah Bapa, belas kasihan Tuhan Yesus Kristus, dan roh kehidupan dalam Kristus Yesus selalu menyertai kami. Mulai saat ini sampai saatnya Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah.